Shalom keluarga besar GPI Sola Gracia, puji nama Tuhan. Saya sangat bergairah untuk menyampaikan firman di minggu pertama bulan September ini, sebab inilah bulan di mana lawatan Tuhan luar biasa terjadi. Bukan cuma Vina Vanwinata yang bisa ngomong September ceria buat anak-anak Tuhan. September ini adalah September melingkupi kita semua dengan shalom yang melimpah, dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Untuk itu mari kita mau belajar tema baru, tema yang menggairahkan Kristen Raja Wali. Ya, saudara mungkin berkata, Ibu Gembala pernah kita membahas Kristen Raja Wali berapa tahun yang lalu, betul. Tetapi dengan perubahan pergerakan kehidupan yang terjadi, pergeseran hal-hal yang kita temui, khususnya di masa-masa COVID ini, kita mau melengkapi lagi tema Raja Wali sehingga kita makin kuat untuk menghadapi tantangan di akhir zaman. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas firman ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk minggu pertama di bulan yang baru. Kami mengucap syukur untuk bulan September ini, dan kami akan membahas kebenaran firman-Mu, Kristen Raja Wali. Bapa mengurapi hamba dengan kuasa wibawa otoritas Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada kami semua berikan hati seorang murid. Kami mau belajar, kami mau dibentuk semakin sempurna ke arah Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Baik keluarga-keluarga yang memilih ibadah di rumah bersama anak-anak, bersama cucu, ya. Karena punya anak kecil tidak bisa datang ibadah di gereja, tidak masalah. Firman yang sama diberikan di gereja, juga firman yang sama diberikan kepada kita semua yang beribadah di rumah. Nah, saya mengulangi lagi, ambil makna dari kehidupan burung Raja Wali. Makna yang pertama kita mau belajar tentang taat dan setia. Sekali lagi, taat dan setia. Namun sebelumnya saudara harus tahu dulu kenapa burung Raja Wali disebut-sebut, diangkat. Bahkan kehidupan kita digambarkan juga seperti burung Raja Wali, ya. Sebab burung ini adalah raja dari segala unggas yang ada di atas muka bumi. Ya, dia memiliki keistimewaan yang bisa menjadi teladan untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Alkitab melukiskan kehidupan kekristenan seperti burung Raja Wali. Dan Alkitab mencatat ada 38 kali berbicara ayat tentang Raja Wali, ya. Lebih daripada ketika Alkitab mengupas tentang burung merpati, lebih daripada ketika Alkitab mengupas tentang burung pipit, ya. Dan ini luar biasa, berarti hal yang penting kenapa kekristenan juga diidentikan dengan unggas Raja Wali. Nah, jadi 36 kali Raja Wali ditulis dalam ayat-ayat di Alkitab. Dan Raja Wali ini kenapa disebut rajanya unggas? Dia memiliki ketajaman mata yang luar biasa. Dia bisa melihat jarak 6 km atau ketajaman matanya untuk melihat sesuatu 8 kali dari mata orang yang sehat, ya, bukan orang yang berkacamata. Ketajaman, dia bisa menangkap pandangan sesuatu, dia bisa lihat dengan matanya 8 kali lebih tajam dari mata orang dewasa sehat. Dan kenapa dia juga disebut unggas yang perkasa, rajanya unggas? Dia memiliki tinggi sekitar 90 cm, dan kalau sayapnya dibentangkan, direntangkan kiri, dari ujung kiri ke ujung kanan, itu bisa mencapai 2 meter. Ya, punya sarang di bukit-bukit, di pohon, di puncak-puncak pohon bukit, dan
Dia punya sarang bukan dari daun-daun halus, tapi dari batang-batang, ranting-ranting. Itu bisa sekitar beratnya sampai 700 kilo, ya, luar biasa ya. Dan kalau dia terbang mengangkasa, dia bisa terbang sampai ketinggian 2000 meter, ya, luar biasa. Kecepatan terbangnya 320 km per jam. Ini menurut penelitian para ahli di bidang satwa, di bidang unggas, ya, luar biasa. Maka dari itu ada berbagai negara yang memakai simbol lambang Raja Wali, ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mau maksimal dalam pelayanan, seperti juga perusahaan pertelevisian RCTI, ya, Raja Wali Televisi Indonesia itu. Mengapa? Karena dia mengambil makna dari burung Raja Wali yang bisa menangkap mangsanya dengan begitu cepatnya dan sorotan mata yang tajam, sehingga televisi swasta ini mungkin juga ingin menunjukkan kesigapan mereka bekerja, menangkap berita dan menginformasikan kepada para pemirsanya. Ya, saya tidak sedang mempromosikan itu televisi, tetapi 80 usia Raja Wali ini 70 sampai 80 dalam kehidupan, ya. Dan ketika mencapai parubaya di usia 40, dia harus mengalami perubahan yang luar biasa untuk dia bisa mencapai usia 70 sampai 80 tahun. Itu akan kita kupas di minggu-minggu berikutnya. Namun yang pasti burung ini istimewa sehingga Alkitab mencatatnya 38 kali. Dan spesiesnya, sejenisnya di Indonesia itu ada 10 jenis. Saya tidak tahu kalau di dunia, ya. Dan kita punya Garuda Pancasila itu juga, walaupun itu diambil dari cerita perwayangan, ya, tetapi itu juga menggambarkan bagian dari jenis Raja Wali. Itu saja sekilas tentang burung ini, kenapa istimewa dan Tuhan mengizinkan dia dicatat di dalam kitab suci kita. Nah, sekarang hubungannya Raja Wali dengan setia dan ketaatan. Mari kita mau mengupas kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai selesai satu perikop. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, sebagai suami istri, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Manusia ini makhluk sosial, nggak bisa sendirian, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus itu sumber, Yesus itu teladan, patokan hidup kita, kiblat hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini teladan, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebab, ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia bukan cuma taat, setia sampai mati, ya. Mati yang bagaimana dulu? Mati yang sangat mengenaskan. Nabi Yesaya menulis, kita tidak layak melihat dia. Orang memalingkan wajah ketika melihat dia di atas kayu salib, dalam keadaan telanjang, tubuhnya hancur, tercabik-cabik, robek, darah, sudah tidak nampak tubuh yang sempurna. Dikatakan terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Yesaya mengatakan orang berpaling muka, bahkan kita pun tidak layak melihatnya. Itulah keadaan Yesus di atas kayu salib, ya. Dia taat, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang perlu saudara dan saya garis bawahi adalah ayat 5, 6, 7. Demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup di kantor, dalam hidup berjemaat, dalam hidup berumah tangga, bermasyarakat, di lingkungan kerja, di kampus, di sekolah, dimanapun dalam kebersamaan kita dengan orang lain, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gimana sih pikirannya Yesus, perasaannya Yesus? Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, apapun yang kita punya ini hanya dipinjamkan Tuhan. Sifatnya hanya sementara. Tapi karena kelamaan dipinjamkan, jadi kita tuh terlalu peluk erat, di mana harta di situ hati juga melekat, ya. Tapi lihat Yesus, dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Karena dia menaruh pikiran, perasaan orang lain, umat lebih utama, lebih penting dari dirinya. Melainkan ayat yang ke-7 telah mengosongkan dirinya sendiri, menyangkal keberadaannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Ingat loh, berani nyanyi itu, arti hamba artinya orang yang tidak punya hak atas dirinya. Ya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita hanya diajar mengutamakan orang lain lebih utama, saling mendahului, memberi hormat. Tetapi Yesus, dia menyangkal keberadaannya, dia tinggalkan surga mulia. Dia datang sebagai manusia yang paling hina, lahir di tempat yang hina, mati tergantung di kayu salib. Terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib. Itu semua dia buat karena mengasihi saudara dan saya. Dalam 100% manusianya Yesus, dia mengatakan, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku di Taman Getsemani, tetapi biar kehendak Bapa yang jadi. Dia mendahulukan saudara dan saya. Dia melupakan keberadaannya. Apakah kita mau taat? Misi kita, minggu kemarin, minggu lalu kita belajar, kita adalah warga kerajaan surga. Kita mewartakan surga di dunia ini. Kita punya misi. Kita adalah agen-agen, misionari-misionari yang ditaruh Tuhan di atas muka bumi untuk mewartakan tentang surga. Apakah ada resiko? Banyak.
daerah-daerah tertentu ketika kekristenan disampaikan, hamba-hamba Tuhan dianiaya, hamba-hamba Tuhan harus mati, syahid untuk Injil sampai ke satu tempat. Injil ada di tanah Papua ini aja juga karena pengorbanan para misionaris yang datang. Jadi saudara yang kekasih, ketaatan dan kesetiaan itu dituntut di hari-hari akhir ini. Di dalam ayat berikut kita akan melihat Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Kita ini belum mati saja udah nggak setia. Dikasih jadwal pelayanan, dikasih tugas, kita bisa tawar-menawar. Hujan sedikit, kita bisa katakan aduh tidak bisa datang latihan, tidak bisa datang melayani, tidak datang ibadah karena hujan ini. Padahal baru rintik-rintik. Tapi kalau untuk urusan dunia, kumpul-kumpul urusan dunia, biar hujan, banjir, pakai jaket hujan, pasti datang. Ya, itulah kadang-kadang kita tidak setia. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya, semua janji Tuhan. Tuhan tidak berdusta. Tuhan tidak ingkar janji. Kalau Dia berjanji, Tuhan akan genapi. Ya, Dia genapi semua janji-janjinya. Hitung ini ya, Tuhan, saya sudah sarjana Tuhan, saya sudah kerja Tuhan, orang lain semua sudah menikah Tuhan. Saya belum dapat jodoh ini Tuhan. Engkau berikan saya jodoh Tuhan. Seperti waktu aku doa untuk kuliah, Engkau sertai kuliahku. Ketika aku cari kerja, Engkau dengar doaku. Sekarang Tuhan aku pengen dapat jodoh. Lalu berdoa dan janji, Tuhan kalau Engkau dapat temukan saya dengan tulang rusuk. Tuhan kalau Engkau temukan saya dengan tempat untuk aku mencantolkan diri sebagai perempuan, sebagai tulang rusuk, aku janji Tuhan aku akan lebih setia kepadamu Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Tuhan kalau aku dapat kerja, gaji pertama akan ku berikan semua untuk pekerjaan Tuhan. Apakah kita bisa mewujudkan kesetiaan itu? Hal yang istimewa dari burung Raja Wali, dia unggas yang setia. Ya, dia nggak ngerti firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi dia tahu tentang janji setia. Pengantin menikah, apakah engkau akan setia dalam keadaan sehat, sakit, miskin, kaya? Setia. Hari itu jawabnya dengan lantang. Dalam perjalanan hidup, kesetiaannya tidak terpuji. Ada masalah sedikit langsung hilang, tinggalkan keluarga. Ya, ini bukan Kristen Raja Wali, ini Kristen ayam. Saat betina masih mengerami telur, ayam jantan sudah pergi sama betina lainnya. Hati-hati loh ya. Karakter lain dari si Raja Wali adalah setia terhadap pasangannya. Seperti Tuhan Yesus setia, Raja Wali setia. Kita diingatkan tentang kesetiaan. Tanpa kesetiaan tidak akan pernah mencapai garis finish. Setia dalam mengiring Tuhan, setia dalam melayani Tuhan, setia sebagai pegawai negeri, setia sebagai pegawai swasta. Kau harus setia karena kau terima upah. Ada komitmen. Jangan 1 bulan itu mesti ada izinnya. Izin sakit lah, kedukaan di kampung lah. Ya,
Mau terima ibadah di rumah jadi izin karena harus masak. Ibadah itu nggak bikin repot saudara sampai jadi bolos kerja. Ya, hal-hal ini harus diperhatikan ketika kita komitmen. Apalagi kalau ada SK, pengangkatan dan lain sebagainya. Tunjukkan kesetiaan kita, ketaatan pada aturan-aturan yang ada. Unggas Raja Wali, dia memiliki kesetiaan. Dan tadi Amsal 19 ayat 22 mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa. Bagaimana ia setia melakukan kehendak Bapa. Bahkan dia setia, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ada cerita ketika China dikuasai komunis, ya, pemerintahan dalam bentuk komunis, di mana orang-orang Kristen harus sembunyi-sembunyi. Saudara pernah dengar istilah gereja di bawah tanah, kelompok sel. Kenapa ada kelompok sel? Karena tidak bisa berjamaah ibadah secara besar. Jadi mereka bikin kelompok sel, kelompok kecil-kecil untuk bersekutu, dan itu harus sembunyi-sembunyi, menyanyi hanya buka mulut, tidak mengeluarkan suara. Ya, misalnya lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Karena kalau didengar, patroli lewat akan bermasalah, dapat hukuman. Dan satu ketika ada satu komsel yang dikunjungi, yang didatang, digerebek. Lalu orang-orang dewasa di situ, ya, dihadapkan pada moncong senjata tentara komunis, dan kemudian diminta mau menyangkal Yesus, injak gambar Yesus, bakar Alkitab, kencingi gambar Yesus, atau mau menyerah kepada negara. Dan apa yang terjadi? Karena takut mati, takut diberondong peluru, semua melakukan itu. Kumpul semua, Alkitab taruh di tengah, siap dibakar, gambar Yesus dikencingi. Tetapi ada anak sekolah minggu yang taat dan setia. Dia dengan gemetar dan menangis mengatakan, aku tidak mau mengkhianati Yesusku, sebab dia sudah mati menyelamatkan aku. Kalau dia berani mati untuk aku pun rela memberikan nyawaku untuk Tuhan Yesus. Betapa aku setia, aku tunjukkan kepada Tuhan Yesus, walau maut menghadang. Apa yang terjadi, saudara? Anak ini diselamatkan negara, orang dewasa yang menyangkal imannya, menyangkal kitab sucinya, menyangkal Yesusnya, diberondong, mati seketika. Kenapa diberondong? Karena tentara komunis mengatakan kepada Tuhannya saja dia bisa berkhianat, apalagi kepada negara. Kesetiaan itu dicari. Di akhir zaman ini kesetiaan itu dicari, ketaatan itu dicari. Ya, jadi mari kita mau belajar. Kita mau belajar seperti Yesus, begitu dia taat sampai mati, maka setiap lutut lidah mengaku Yesus Tuhan. Dan anak itu diangkat, anak itu dibawa sebagai tokoh yang sangat taat dan setia. Jadi simbol kesetiaan dan ketaatan. Tuhan meninggikan anak itu. Demikian juga ketika kita meneladani Tuhan Yesus. Ya, kalau Yesus saja sampai taat mati, sehingga ketika kemenangan terjadi, Allah menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Sekarang kalau kita doa apapun, hendaklah kita mendoakan, mengucapkannya, kita minta doa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kapan hak itu diberikan? Ketika setiap orang di atas muka bumi ini yang percaya pada Yesus dan berdoa, mintalah di dalam namaku, maka Tuhan akan menjawab. Sejak Yesus menang, sejak Yesus taat, sejak Yesus setia sampai di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Waktu kebangkitannya itu diberikan nama di atas segala nama, ada kuasa di dalam nama Yesus.
ya, ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut untuk menyembah Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan kita mau ditinggikan seperti Yesus, kita harus taat dan setia seperti anak kecil tadi, seperti unggas Raja Wali. Raja Wali itu sampai nanti pasangannya mati, baru dia bisa cari betina yang lain atau jantan yang lain. Luar biasa ya. Sekarang ini kesetiaan ini susah, karena kebanyakan nonton sinetron, film-film Korea ya, akhirnya kawin cerai gitu, hal yang biasa. Nah, mari kita mau belajar taat dan setia. Kristen Raja Wali adalah Kristen taat dan setia. Setia seperti Tuhan Yesus, taat seperti Tuhan Yesus. Bahkan Kristus Yesus itu mati di atas kayu salib, menunjukkan betapa dia setia dan taat atas perintah, atas misi Bapa di surga. Saudara dan saya minggu lalu sudah belajar, kita adalah warga kerajaan surga. Kita ada di dunia ini untuk mewartakan surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Apakah tidak beresiko? Beresiko ya, martir-martir mati di daerah komunis, di daerah suku-suku terabaikan tidak sedikit ya. Dia taat setia sampai di garis akhir finish kehidupan, mereka tetap setia ya. Yesus beroleh peninggian dari Bapa karena kesetiaan dan ketaatannya. Demikian juga hendaknya kita sekalian. Banyak orang Kristen gagal dalam ujian kesetiaan, begitu mudah meninggalkan Tuhan dan menerima tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, sebab serba instan. Meski itu semu, kita tidak mau masuk dalam proses Tuhan. Sementara Raja Wali harus melewati fase-fase berat, yaitu harus melewati proses transformasi tubuh yang sangat menyakitkan, mulai dari paru, cakar, kuku, termasuk bulu-bulunya rontok semua. Untuk dia tetap taat, tunggu sampai masa dipulihkan sehingga dia bisa diremajakan kembali. Kita belajar minggu-minggu berikutnya. Yang jelas hari ini Raja Wali adalah unggas yang setia. Dengan baik-baik saudara, Raja Wali adalah unggas yang setia. Poin hari ini taat dan setia. Ya, kita mau bersyukur punya Allah yang menjadi contoh, Yesus Kristus Tuhan yang mati, siap mati buat saudara dan saya, memberikan nyawanya. Dia taat walaupun dia rasa berat. Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Dan dia bisa menyelesaikannya walaupun dia dalam kesakitan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Walaupun ditinggalkan, tapi dia tetap taat, dia selesaikan semuanya. Pertanyaannya adalah buat saudara dan saya, ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita menangis, kita berpuasa, tapi Tuhan tidak menjawab doa kita, apakah kita mau menyangkal? Apakah karena masalah daging? Apakah karena masalah sifat-sifat kedagingan kita untuk memenuhi perut kita, pangan kita, untuk memenuhi sandang kita yang kita pakai, untuk memenuhi papan rumah kita? Ketika itu tidak terpenuhi, apakah kita masih setia dan taat kepada Tuhan? Apakah ketika kita sudah melayani Tuhan, memberi waktu kita, tenaga, pikiran kita, keuangan kita, lalu kita tidak dapat penghargaan dari gereja, lalu kita tidak diperhatikan karena banyaknya jemaat sehingga perhatian majelis gembala
terlewatkan. Di hari saudara mungkin ulang tahun, di hari mungkin saudara tidak hadir dalam ibadah, tidak keperhatian, lalu kita kecewa. Bukan kecewa pada majelis dan gembala saja, tapi kecewa kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya sudah berjemaat di situ, saya sudah nyumbang, saya sudah melayani. Kalau salah dimarah sama ibu gembala. Sekarang pada saat saya butuh perhatian, butuh kasih, pengembalaan, kok dilupakan saya. Tuhan, kau tidak adil. Orang lain sudah dapat pekerjaan, sudah dapat jodoh, orang lain sudah bisa naik kendaraan. Aku yang setia, aku melayani Tuhan. Dari aku masih bujangan sampai sudah berkeluarga. Tapi mengapa doaku tidak Engkau jawab? Apakah kita masih taat dan setia? Hari ini kita mau belajar seperti Unggas Raja Wali yang setia, seperti Tuhan Yesus yang memberi contoh teladan langsung kepada kita. Bagaimana dia bergumul sendirian, murid-muridnya meninggalkan dia, disuruh berjaga-jaga, mereka tertidur, dan dia merasa bergumul menangis sendiri di Taman Getsemani. Dia tidak mengeluh, dia tidak marah kepada murid-muridnya, tetapi dia hanya mengatakan, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Mari kita mau meneladani, kita mau katakan, Tuhan, walaupun hari ini aku belum dapatkan apa yang aku doakan, apa yang aku gumuli, tapi aku mau tetap setia. Aku tetap mau setia, Tuhan. Aku mau taat, ya Tuhan. Tunjukkan itu ketaatan, kesetiaan-Mu, maka Engkau akan melihat pada waktunya, Engkau akan keluar seperti emas. Engkau akan timbul seperti emas yang diuji. Engkau akan dipakai lebih lagi. Sekolah kesabaran seringkali diizinkan Tuhan. Sekolah keputusasaan seringkali diperhadapkan. Apakah kita mampu mengatasinya? Hari ini kita mau belajar taat dan setia. Itulah bagian dari keistimewaan Unggas Raja Wali. Kita mau tunduk kepala, kita mau mengucap syukur untuk penjamuan yang akan kita terima. Setiap kali kita melihat tubuh dan darah Yesus, setiap kali kita terima tubuh dan darah Yesus, kita ingat tentang kesetiaannya, kita ingat tentang kebaikannya, kita ingat tentang ketaatannya. Biar itu juga ada pada saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Kita siapkan diri untuk terima tubuh dan darah Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau membentuk kami menjadi Kristen Raja Wali yang kuat di mata-Mu, Bapa. Engkau mau kami semua adalah Kristen yang dewasa di dalam Engkau. Sama seperti Engkau juga mengajar tentang ketaatan, kesetiaan, ketika Engkau harus mengangkat beban dosa kami di atas kayu salib, ketika Engkau harus melewati pengadilan, ya Tuhan, ketika Engkau harus dicambuk di mahkota duri, berjalan di Via Dolorosa, Engkau tetap setia, ya Tuhan. Bahkan ketika Engkau mengatakan, Bapa, mengapa tinggalkan aku, Engkau sendirian di atas kayu salib itu, Bapa. Tapi Engkau tetap setia, Engkau tetap setia menghadapi misi yang dipercayakan. Engkau setia sampai akhir, semua Engkau selesaikan. Maka Engkau keluar sebagai pemenang, kami keluar sebagai pemenang, kami diperbaharui, kami dimerdekakan. Kami mengucap syukur untuk kemenangan itu, Tuhan, yang hari ini akan kami rayakan lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Layakan hamba untuk membawa jemaat menikmati tubuh dan darah-Mu, Bapa. Layakan hamba memimpin sakramen ini. Layakan jemaat-Mu yang sedang menyaksikan, mengikuti firman ini, Bapa.
mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau layak dan terima perjamuan kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau melayakkan kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara ambil hosti, taruh di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kita punya kepala, tanda penghormatan atas tubuh Kristus. Inilah yang menjadi dasar dari sakramen perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara aminkan bahwa tubuh Kristus yang utuh itu telah dipecah-pecahkan ketika dicambuk, ditinju, dia terrobek di sana, dan dari sana kemenangan, keselamatan, kehidupan kekal diberikan buat saudara dan saya. Dia yang mengikat persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus lewat tubuh yang terpecah-pecahkan itu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dengan penuh rasa syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara aminkan? Saudara percaya bahwa tubuh yang terabik-rabik, tercabik-cabik itu, hancur itu, dari sana mengalir darah bilur-bilur Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya kita memperoleh kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita diperdamaikan dengan kerajaan surga. Dan oleh bilur-bilurnya ada perlindungan keluar masuknya kita. Oleh darah Kristus ini kemenangan, keselamatan, kehidupan kekal terjadi atas kita, gereja Tuhan. Mari kita minum dengan rasa syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih saudara. Naikkan doa kepada Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Betapa kami bersyukur buat keselamatan yang Engkau berikan. Betapa kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau belajar taat, bahkan taat sampai mati, seperti teladan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami dipersatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami diperdamaikan dengan kerajaan surga. Kami disebut ahli waris kerajaan surga. Biarlah ketaatan dan kesetiaan-Mu Tuhan ada pada setiap kami Bapa. Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling membangun, saling menguatkan, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada tetangga-tetangga terdekat. Ya Tuhan, di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai Samaria, kami akan memperlihatkan kemuliaan-Mu, memperlihatkan kasih-Mu. Kami akan menunjukkan ketaatan kami kepada firman-Mu Tuhan. Kami akan menunjukkan kesetiaan kami Bapa kepada keluarga, kepada pengajaran-pengajaran yang berasal dari Engkau. Kami menunjukkan kesetiaan sebagai warga negara. Kami menunjukkan kesetiaan kami Bapa
dalam hidup bermasyarakat, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam dunia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau namakan bulan September ini sebagai bulan kemenangan, bulan keberhasilan, bulan kami setia, bulan kami makin taat kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar itu jadi di tengah kehidupan jemaat Sola Gracia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan pekerjaan jemaat-Mu, berkati pergumulan-pergumulan yang didoakan, yang berulang tahun, yang bertambah usia makin mengasihi Engkau, yang sakit mengalami kesembuhan lewat tubuh dan darah Kristus, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada-Mu. Diberkati keluar masuknya kami semua, diberkati aktivitas kami, pengiringan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Jayapura, kami mengucap syukur kami boleh kembali Tuhan, kegiatan perekonomian, aktivitas di kota ini sampai kembali di jam 21 ya Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan, angka COVID Tuhan makin tekan atas kota ini, atas bangsa kami, penyelesaian kesehatan makin nyata Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati provinsi Papua, Papua Barat, tanah Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia, seluruh masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Berkati gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung Tuhan. Engkau membawa kami Bapa menjadi bangsa yang besar, bermartabat, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya dalam kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinet menterinya, setiap gubernur di seluruh provinsi yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung, biar jadi gereja yang makin kudus, makin jadi berkat bagi jemaat, bagi organisasi gereja lainnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat September, taat setia ada pada kami. Pada akhirnya, biarlah kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun atas kita, menguasai hidup kita sekalian dari hari ini, tiap-tiap waktu sampai Maranatha. Haleluya. Amin.